Rasa Parah banget merindingnya. panas juga ya Fasya. Iya, aku ngerasa Tapi panas. di sini ngerasa dingin. Adem. Mau tahu kenapa? Kenapa? Kenapa ya, Fresh? Karena kita persis banget di bawah seperti ada lapisan garis. Tapi ini bukan gerbang. Tapi ini merupakan lapisan garis yang memang mungkin ini relate sama pertanyaan kamu tadi Fasya. Bener nggak sih kalau masyarakat bilang ini adalah tempat di mana biasanya dilakukannya pembuangan jin. Kalau ditarik mundur Fasya, jelas banget residu energi yang aktif di tanah ini. Karena memang dulunya bagian ini sebagian dari tanah di belakang kita saat ini area pemakaman. Oke, Kak Uci, Kak Frisly, jadi emang lokasi pada malam hari ini tuh berlokasi di daerah Bekasi yang emang mempunyai mitos cukup dikenal di masyarakat sekitar gitu. Ya katanya kalau nggak salah aku dengar-dengar kayak tempat pembuangan jin ya. Iya benar, terus Kok juga bisa ada ya? dua sosok yang dikenal banget, itu tuh sosok wanita berbaju merah sama sosok siluman ular katanya. Cuma jujur, Allah. aku pribadi tuh masih belum tahu di mana lokasi persisnya. Mungkin kita tanya ke warga Iya, sekitar tanya dulu aja kali ya. Yuk. Permisi, selamat malam Pak. Assalamualaikum. Ya, malam Mas. Ya, Pak, Bapak tahu nggak sih Pak, tempat yang punya mitos itu udah dikenal banget sama warga sekitar, Rumah Mitos. Pohon. Terus apa? Rumah pohon? Iya. Wah, saya kurang paham itu Mas. Soalnya saya jualan di sini masih baru. Kayaknya Mas ini udah lama ya? Coba tanya Mas ini aja. Mas, Iya, Permisi, Mas. permisi Mas, selamat malam. Mas tahu nggak Mas, tempat Rumah Pohon Mas yang katanya emang punya mitos cukup dikenal sama masyarakat sekitar? Oh di sini. Oh ternyata udah deket ya. Boleh minta tolong anterin Mas? Kasih ya Mas ya. Di sebelah mana Mas? Oh, ini gerbangnya Mas. oke, Mas sebelumnya saya mau ngucapin makasih ya udah mau nganterin kita, tapi benar nih Mas nggak Benar, mau saya kagak- nemenin kita ke dalam? Kagak mau dah gua belakang mah. Tapi- Saya juga pernah di tempat kerjaan pernah diganggu Serius Pak? Iya. Duh Fresh gimana Makanya dong? saya cuma nganterin sampai depan gerbang aja, maaf. Pak kalau boleh tahu ini udah berapa lama sih sepinya? Wah, udah hampir 10 tahunan. Oh udah lama banget ya. Iya. Pantesan ya. Kita lihat dari sini aja udah merinding banget Iya. nih. Tapi makasih banyak ya Pak. iya, makasih ya Pak udah nganterin. Iya makasih banyak Tapi ya maaf Pak ya ya. saya kagak Iya. bisa nganter ke belakang ya. Iya. Oh ya udah. Terima kasih banyak. Makasih banyak ya Pak ya Ya. udah ditemerin. Mungkin kita langsung masuk kali ya. Assalamualaikum, Sampurasun. Ditinggalkan terbengkalai selama lebih dari 10 tahun, Rumah Pohon yang dahulunya merupakan area wisata keluarga ini ternyata menyimpan kisah misteri yang belum terungkap. Kondisi yang tidak terawat menjadikannya tempat tersebut memiliki kesan angker dan horor. Penelusuran kali ini tim akan mencoba mengungkap kebenaran dari penyebab gangguan mistis yang dialami para warga sekitar yang katanya disebabkan oleh para penunggu astral di area tersebut. Jadi ada orang masuk tuh lewat jendela, jadi nembus kaca gitu. Cuman saya nggak ini, takut dia lari, makanya saya pura-pura ini aja, bohong itu mah bukan ini, saya bilang gitu. Ini bahkan di bagian ini aja ya sebenarnya. Ketika tadi kita masuk gerbang, kita tuh udah langsung disambut sama sosok yang memang menurut aku mereka mencari validasi atas keberadaannya. Kenapa aku bilang validasi? Karena dia itu tertarik banget sama bintang tamu kita. Aduh malam pantesan ini. aku merinding banget loh. Ini aja aku masih merinding loh. Iya. Dan kebetulan saat ini benar-benar persis di tengah jalan ini Fasya sedang ada sosok. Sebenarnya menurutku itu seperti orang berdiri, Oh ya? tapi dipenuhi dengan badannya yang seperti berapi. Jadi aku nggak bisa lihat dengan jelas wajahnya, aku tidak bisa tahu kalau ini laki-laki atau perempuan. Tapi yang jelas
Aku yakin bahwa keberadaan dari makhluk ini sudah benar-benar lama usianya. Ya, tapi Kak Frisly ini sumpah ya, aku tuh dari awal masuk udah ngerasain panas banget. Apa karena sosok ini? Kayaknya ini akan menjadi sosok pertama yang nganterin kita ke titik-titik di mana aku ngerasa kalau tempat ini emang benar-benar punya cerita. Coba kita lebih ngedekat ke arah sana kali ya. Kamu masih oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bedain nggak dari tadi kita jalan ke sana sampai menuju di sini hawanya benar-benar berubah total. Iya. Jadi kalau tadi kakak bilang kakak udah ngerasa merinding dan ngerasa parah banget merindingnya. panas juga ya Fasya. Iya, aku ngerasa Tapi panas. di sini ngerasa dingin. Adem. Mau tahu kenapa? Kenapa? Kenapa ya, Fres? Karena kita persis banget di bawah seperti ada lapisan garis. Tapi ini bukan gerbang. Tapi ini merupakan lapisan garis yang memang mungkin ini relate sama pertanyaan kamu tadi, Fasya. Bener nggak sih kalau masyarakat bilang ini adalah tempat di mana biasanya dilakukannya pembuangan jin? Karena di belakang sana rame banget. Dan seolah-olah tempat ini bahkan kayaknya lebih rame pas masih aktif ya. Maksudnya kayak makhluknya jauh lebih banyak daripada aktivitas manusia. Coba kita benar-benar ngedekat ke arah sana. Merasakan energi astral lainnya, Frisly pun mencoba mencari tahu keberadaan sosok yang mengganggu dan mengajak kami untuk mendekati area tersebut. Tepat di sini, Fasya. Ada sosok perempuan yang dari tadi mengamati kita. Dari mulai kita berjalan ke arah sini sampai kita ngobrol. Dan tadi kalau kakak nanya ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-cirinya kayak gimana? Rambutnya tuh bener-bener nutupin semua ke depan kayak gini. Aku nggak bisa lihat tangan sebelah kanannya karena ternyata kondisi tangan sebelah kanannya itu tidak ada. Jadi kalau sosok ini terbang, itu orang melihatnya jadi kayak kain lalu berbentuk menjadi daging. Dan ini kayaknya masuk akal ke masyarakat yang tadi sempat bilang ya Pak. Pada takut ya? gitu ya yang nganterin kita ya, dia Iya, bilang kalau pernah siapa ya? melihat ada sosok perempuan yang ngeganggu di tempat kerjanya. Denger nggak? Iya, ada suara-suara. Denger nggak? Ya, sebentar. Tapi Kak Frisly kan tadi bilang kalau mengaitkan sosok ini dengan gangguan yang dialami oleh Bapak yang mengantar kita sebelumnya ya. Apakah emang sosok ini yang mengganggu Bapak itu? Kenapa Kak? Enak. Kenapa Kak Uci? Panas tangan Kak Ucinya. Aman Kak? Tapi emang di sini panas lagi loh Kak Frisly. Jadi tadi Fasya, pas aku menirukan sosoknya dan melipat tangan aku, dia tuh kayak malah berusaha untuk nempelin badannya ngedeket ke aku. Dan itu kayaknya energi yang ditangkap sama Kak Uci. Jadi ngerasa nggak nyaman. Iya, mual banget, kayak enek banget di sini. Kayak tabrakan langsung energinya sama kita. Karena sebenarnya ternyata tanah di bawah ini punya cerita yang mungkin sampai saat ini masyarakat juga belum pernah dengar ceritanya. Ini nggak apa-apa ya kita turun sini ya? Sini. Assalamualaikum. Permisi Ki. Nih, tadi Kak Uci juga dengar kan ya kalau konon tempat ini sering kali disebut menjadi tempat pembuangan jin. Yang sebenarnya kalau ditarik mundur, Fasya, jelas banget residu energi yang aktif di tanah ini. Karena memang dulunya bagian ini sebagian dari tanah di belakang kita saat ini area pemakaman. Karena sebenarnya daerah sini bagiannya seperti dulu itu ada bangsal untuk mayat pribumi yang bekerja dengan orang-orang Belanda. Itu kenapa sebenarnya Kak aku punya teman kecil namanya Marsha. Dan Marsha itu dari tadi udah keliling untuk berkomunikasi sama sosok-sosok lain yang mungkin nanti bakalan kita bahas. Tapi yang barusan nggak bisa dibahas karena dia nggak mau. Iya, yang sosok itu sebenarnya malah kayak menutup itu Kak.
Iya, tapi Kak Frisly balik lagi ke sosok cewek mungkin. Karena jujur aku masih penasaran banget sih. Karena menurut aku pribadi ya, sosok yang pertama kita temuin aja tuh udah cukup kuat loh menurut aku ya. Dengan dia bisa ngasih efek seperti itu ke Kak Uci. Apakah sosok itu emang sosok yang mengganggu bapak yang tadi nganter kita itu? Kalau yang ngeganggu, aku lebih tertarik sama sosok perempuan yang duduk di atas pohon itu. Perempuan lagi? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pohon bercabang ini nggak akan bisa ditebang. Siapapun yang berusaha menebang atau berusaha untuk mungkin memindahkan atau dengan tujuan apapun ini nggak akan bisa. Karena di atas ini sudah menjadi tempat untuk teritorial dari makhluk yang usianya itu udah ratusan tahun. Sosok perempuan memang Fasya, tapi bedanya perempuannya itu bukan yang cantik, bukan yang biasa kita temuin pakai baju putih. Terus? Melainkan sosok ini sosok berkuku panjang dengan mata yang seperti ketarik ke samping. Bagian mulutnya itu kayak ngeluarin apa ya? Tapi maaf ya, kok ini kayak bau ya? Iya. Kamu ngerasa nggak sih ini Itu bau? baunya Bau itu banget ditimbulin sama cairan yang terus-terusan keluar dari mulut si sosok ini. Cairan apa? Air liur kah atau? Nggak tahu, tapi cairannya warnanya kayak merah, Aduh. marun hitam gitu Fasya. Ini beneran loh, bau banget. Oke. Terus? Tunggu Fasya, dia ngasih tahu sesuatu.